Oke, lanjut. Diam. Jadi hari ini beda dengan yang biasanya. Karena jadi beda dengan biasanya. Nah, kali ini aku mau bikin konten tentang paranormal experience. Dan ini lagi ada di Batu, rumah salah satu temanku yang ini. Nah, mari kita mulai. Jadi itu sebenarnya ada banyak sih orangnya, 6 ya. Ada 6, cuman yang 3 itu lagi nemenin orang satu sholat. Yang 2 gak sholat. Ada haram. Iya, tapi gak apa-apa lah. Anjing. Oke. Mari kita mulai dari ceritanya mas-mas yang tinggalku pernah. Kayak buat pemanasan lah ya. Buat pemanasan. Jam setengah 11 malam. Aku tak bahasa Indonesia Jawa. Bahasa Indonesia Jawa nggak apa? Aku pernah berak. Kan kamarku. Ya apa yang jelas no kamar kak video ya apa cok? Nanti aku kasih Dena lah. Ya pokoknya kamarku gini. Nggak usah dia pokoknya. Yes. Kamarku itu keluar langsung kanannya itu masuk kamar mandi. Jam setengah 11 aku berak. Berak gak lama sih, 10 menitan. Terus ada suara buka itu apa namanya? Pintu kamar, kulkas. Masku golek ombe. jam 10 pas aku berak ada orang suara buka pintu. Terus ada apa namanya? Suara orang manggil. Karena pakai bahasa Jawa kan manggil aku. Suara bokap manggil le gitu, persis banget suaranya. Terus aku keluar berak, keluar kamar mandi, aku tanya kakak ya apa aja Terus takone ya pakai bahasa Jawa nanti bawahnya tak kasih subtitle. aku takon masku Ya. takon bapak emang mari tekok kene ta, jare masku gak ono wong mari tekan kene kan ono sapa, tapi suara iku jelas pol. Wis. Oh, jadi kayak ada yang manggil padahal nggak ada siapa-siapa. Ada yang manggil. Buat cerita kedua? Sopo? Ya cok aku mana siapa? Kalau aku sih pernah ya. Jadi sebenarnya ada salah satu pas itu aku lagi main di rumahnya itu ada Andita. Nah, terus waktu itu kan lagi masak terus pas lagi masak itu kan lagi di dapur gitu, jadi letak denanya tuh kayak gini lah, kayak di sini nanti. Nah itu pintunya itu cuma bisa dibuka dari dalam ya, 2 pintu atas bawah gitu, jadi pintu atas bawah itu cuma bisa dibuka dari dalam. Nah enggak. Terus ternyata pas lagi asik-asik masak ternyata ada yang berusaha buka pintu dari luar. Ternyata ditutup. Pas aku lihat ternyata nggak ada orang, dan kayak ada orang yang ada iklan barusan guys. Gak ada orang dan kayak ada orang sekelibet gitu lari dari depan pintu ke kayak tembok samping. Wow kan. Wow. Jadi kayak barusan yang lewat tadi hitam-hitam gitu loh. Nah pas iklan. Bisa aja. Ini mari maghrib. Halo. Ini ada satu. Kaget aku. Pokoknya jam 6 gitu loh. Kalian cerita pokoknya sampai jam 6. Ya udah. Itu aja kan kelihatan. Pokoknya habis maghrib. Di sini enggak kelihatan. Melay aku makan wes gitu. Ya, ini nih ada satu ya. Jadi tadi di-cut. Ini namanya Melinda Maisaro. Ya. Weh, Melinda. Masuk rek gitu. Nah, Kenapa? dari tadi. Kenapa dari ini? mana masuk? Kan enggak, ceritain ceritamu. Satu aja. Cerita apaan? Paranormal experience. Yang paling ekstrim yang pernah kamu. Goldi. Cerita pas kamu itu kapan? Goldi, kamu jangan gitu malu-maluin nah. Hari pancar. Ayo. Aku paling serem, paling terkenang ya, paling terkenang selama hidupku itu pas aku tinggalnya bertiga, aku sama kedua orang tuaku. Nah saudara-saudaraku itu tinggal di rumah nenek kan, jadi aku di atas sendirian.
Nah terus pas aku lagi tidur sekitar jam 2 pagi kalau nggak salah itu Iya, gimana? sekitar jam 2 pagi tiba-tiba aku kebangun terus ada kayak ada suara jalan ke arah kamarku kan aku biasanya kalau tidur itu pintunya tak kunci kan sedangkan pintu kamarku tuh besar jadi pas dibuka itu kayak bunyi krek gitu loh. Nah pas aku kebangun ada suara jalan ke arah kamarku aku tuh apa kayak ada batinan gitu loh, aduh siapa sih malam-malam ke kamarku ngapain gitu kan. Terus ada yang buka pintuku jegrek gitu kan, aku mau melek kan soalnya kayak mau ngeliat gitu loh siapa yang masuk kamarku jam 2 pagi ngapain. Terus pas tak lihat ternyata ada kayak sosok hitam besar gitu di Sidoarjo yang tadi yang rumahku tadi itu kan kamarku kan nggak terlalu besar toh, sempit banget kayak sekitar nggak sampai 2 meter 2 kali 3 sempit kan 2 kali 3 cuma kasur terus di sini tuh pintu kan lah sedangkan aku hadap sana ini kan pintu terus pas aku melek tiba-tiba orangnya itu besar sampai memenuhi kamarku gitu loh. Terus pas aku melek aku kan kaget sih langsung merem apa ya Enggak, Mel. Enggak fokus kok. Iya. Tahu aku gimana sih? Iya sih. Terus aku melek karena aku kaget kan tiba-tiba ada sosok hitam gede nggak ada muka cuma kepala sama badannya tak gitu kan. Nggak ada muka kok. Cuma kayak bayangan. Tapi gede sampai memenuhi kamarku gitu loh. Terus karena aku kaget aku langsung merem kan. Pas aku merem dia tuh kayak mendekat terus sambil manggil Melinda gitu. Oh iya? Iya sungguh. Ada suaranya? Ada suaranya. Melinda gitu kan. Terus aku kayak kan biasa kalau misalnya orang ngelihat kayak gitu kan sama-sama kaget kan. Aku nggak bisa ngomong apa-apa deh ya sebenarnya kaget tapi karena wes terlanjur basah ya wes lah di itu aja dikerjai sekalian. Terus kan akhirnya aku merem aku tuh Kamu sendiri di kamar? iya sendirian kan aku nek tidur lampunya dimatiin. Terus aku tuh kayak mau baca ayat kursi kan biasanya baca ayat kursi kan mau baca ayat kursiku cuma gini tak padahal itu di dalam hati padahal di dalam hati kan kagok sih jadi nggak bisa ngomong gitu sampai aku nggak bisa tidur sampai subuh. Enggak, tapi kamu kayak ketindihan gitu. Hilang. Ketindihan sih enggak cuma kayak karena aku saking kagetnya jadi kayak gitu. Enggak, maksudku kamu ketindihan itu tuh karena ada yang neken kamu sehingga kamu nggak bisa ngomong apa karena ya kamu nggak bisa aja? Iya karena nggak bisa ya kayak kagok gitu loh shock. Terus baru hilang pas azan subuh. Tidak profesional. Selama itu berarti. Paranormal experience yang tidak menakutkan. Tidak jelas sih maaf ya. Ya lanjut yuk. Tapi itu sering apa enggak? Bukannya kamu pernah ya? Sering aku di kos sering. Oh ya udah satu-satu dulu aku diem aja deh. Kamu belum tadi. Kok semua pada rame? Ya, rame. Ya, enggak rame. Nggak mau. Ayo udah cepetan dah 10 menit. Oke, jadi aku tuh kan punya kamar kan di atas gitu Ini kan. tempat kejadiannya di mana? Jam berapa? Ini di rumahku gitu kan. Dulu rumahku tuh cuma 1 lantai, terus dibangun 2 lantai dan lumayan lama. Jadi rumah itu tuh emang udah lama kosong. Terus di rumahku itu emang satu perumahan itu isinya tuh sawah sama ada beberapa tempat tuh yang kuburan gitu loh. Jadi memang sebenarnya tuh perumahanku itu malesin banget sih. Cuma sebenarnya ya maaf. Cuma sebenarnya rumahku tuh maksudnya sawahnya tuh emang ada sawah sama kuburan gitu loh. Jadi emang dasarnya tuh kayak udah serem. Tapi kebetulan rumahku tuh cuma sawah doang. Jadi pertama kali orang tua aku pindah itu ya itu masih deket-deket sama sawah-sawah gitu dulu. Terus rumahku udah jadi, di atas tuh ada 2 kamar. Yang satu kamarku sama satu kamar mbakku. Kamarku tuh kebetulan ada di tengah. Nah, kamarku itu kan pintu, sebelahnya tuh ada jendela kecil. Jendela kecil yang kita bisa lihat orang tuh dari luar, jendela panjang gitulah. Nah, dulu yang pertama kali berani habis itu dulu pas rumahku udah jadi yang pertama kali berani tidur di kamar itu aku dulu mbak. Terus pokoknya aku 3 bersaudara tuh udah dikasih kamar masing-masing. Tapi yang pertama kali berani buat tidur di kamar tuh aku nggak ngerti kenapa. Nah habis itu sebenarnya pas rumah itu jadi emang banyak banget sih aku kayak diliatin sama sesuatu tuh emang banyak banget. Tapi salah satu yang paling aku serem itu
pas aku tidur di kamar malam-malam itu sama mbakku. Mamaku tuh kalau malam habis cuci muka kan naruh handuk di atas. Itu mamaku tuh suka dada-dada di jendela kecil itu. Dada-dada tuh sambil senyum-senyum. Pas aku lagi baca komik, tiba-tiba mamaku tuh memang lewat kamar mandi gitu kan. Memang lewat buat naruh handuknya, terus ngeliat di kamarku dada-dada. Terus aku akhirnya itu malam jam 12-an. Terus habis itu kan aku kan dada-dada kan otomatis, iya dada-dada, tapi senyum. Anehnya aku ngerasa kok senyumnya makin lebar, makin ke sini. Aku kaget loh, kok gini? Terus akhirnya tapi aku nggak, aku cuma di situ dada-dada doang, dada-dada. Tiba-tiba mbakku ngeh, aku tidur sama mbakku pas malam itu. Mbakku bilang gini, mulai nyadar. Karena mungkin aku kelamaan ya dada-dadanya. Di situ aku nggak nyadar, aku bener-bener kayak nyadar kalau itu udah lama banget aku dada-dadanya. Terus mbakku bilang, "Dit, yang kamu dada-dadanya itu beneran mama." Itu langsung aku takut banget, tapi itu posisinya lampunya nyala ya. Jadi kan ya itu pasti orang gitu loh, nggak mungkin siapa. Akhirnya aku takut kan, lo anjir itu siapa gitu kan. Terus tiba-tiba akhirnya di situ ya masih kayak gini-gini. Nggak, pas aku udah mulai curiga itu siapa tuh mukanya tuh udah nggak kelihatan, cuma kayak ada siluet gelap gitu loh, kayak ada orang, cuman ada kayak lambaian kayak gini-gini gitu loh. Nggak berani keluar karena kan otomatis kan kita logikanya deket pintu anjir, nggak mungkin nggak, itu kita teriak-teriak mama papa teriak-teriak supaya keluar, berdua doang. Terus akhirnya ya mutusin buat dimatiin lampu. Pas dimatiin lampu tiba-tiba pergi, nggak ada siapa-siapa gitu. Nah, ternyata mamaku di bawah. Soalnya matanya mamaku kan rada tajam kan. Jadi kalau melotot tuh rada serem. Dan itu posisi kemarin tuh melotot terus senyumnya lebar banget. Jadi semakin aku dada tuh semakin kayak lebar banget gitu loh, semakin kentarik gitu. Terus ada gini. Emang mamaku suka gudo gitu loh, tapi aku nggak ngerti kok lama banget ini, ternyata ya seseorang. Nah, jadi gitu aja ceritanya. Ya udah, katanya satu-satu. Oh iya. Jadi dia sebenarnya juga punya pengalaman poltergeist. Poltergeist. Oh iya, salah ya? Poltergeist. Poltergeist. Ya poltergeist. Ya, itulah pokoknya. Ayo, aku baca satu lagi. Iya. Jadi dulu tuh pernah pembantuku, aduh mamaku telepon. Ini yang mana nih aku cerita ya? Yang rame apa enggak? Yang rame nanti aja. Oh iya. Terus habis itu pas malam-malam, jadi rumahku tuh suka gonta-ganti pembantu gitu, nggak ngerti kenapa emang suka gonta-ganti pembantu. Terus ini singkat sih, jadi pembantu terus banyak yang bilang ke orang pintar itu papaku tuh ada ngikutin cewek, jadi selalu ngikutin dari belakang. Tapi setiap orang yang bisa ngeliat hantu tuh pasti bilang gitu ke papaku, tapi cuman kita tuh nggak pernah percaya. Terus pas suatu hari ada pembantu datang baru, terus dia nyetrika. Terus aku kan biasanya kan suka nimbrung sama pembantu kan, aku duduk aja di situ buat nemenin. Tiba-tiba pembantuku bilang, "Mbak, yang ngikutin papamu lo cantik," kayak gitu. Padahal itu pembantu baru dan nggak ngerti apa-apa soal kayak gitu-gitu. Terus aku bilang, "Loh, kok banyak bilang kayak gitu?" "Iya, oh ya, terus di lantai atas itu kan ada 2 kamar sama 1 ruang kerja papaku. Jadi papaku tuh selalu kerja di situ dan ruang kerja itu tuh deket gudang." Terus habis itu, "Iya Mbak, setiap malam aku sering lihat papamu tuh ada yang nemenin cewek, tapi aku nggak ngerti itu siapa, itu orang tadi gituin." So akhirnya aku kayak, "Hah? Emang kayak gimana Mbak orangnya?" "Ya nggak tahu Mbak, putih semua tuh suka ngikutin papamu kalau lagi malam-malam kerja di atas gitu." Terus ya udah deh tuh. Oke. Mbakmu itu yang ini, yang tahu maksudnya. Itu pembantu baru gua, dia nggak. Dia yang tahu, jadi punya 4D gitu dah. Nah kayaknya nggak. Gitu. Soalnya dia sempat curiga sih, maksudnya kayak itu siapa, emang ada yang nemenin dah gitu, emang ada yang nemenin, tapi kok rambutnya panjang kayak gitu loh. Maksudnya dia nggak mau bilang itu langsung hantu, cuman Mamamu ya apa pasti gitu. itu kebetulan ceritanya ke aku, terus aku cerita ke mama, terus ke mamaku loh iya bener kan kata orang-orang. Semenjak itu Saat itu ya kita percaya sih kalau apa-apa ada ngikutin gitu. Tapi nggak enggak, ngapa-ngapain. tapi enggak di Enggak, dia cuma ngikutin aja. Oh iya, dan dia tuh cuma ngikutin pas malam-malam, pas papaku kerja di atas, jadi cuma di atas aja. Jadi sama kayak film-film apa? Yang Prilly. bukan ada Yang Prilly itu loh. sampai pernah orang-orang tuh pada ngerasa tuh powernya tuh ada di Prilly, mamaku. Indonesia, anjing. Power kayak power yang bisa nahan supaya hantunya tuh kayak mungkin nggak merasuk ke papaku ya, itu di mamaku. Soalnya kenapa bilang kayak gitu, pas malam-malam pas mamaku tuh pergi keluar kota, itu selalu tiba-tiba di luar itu ada suara entah apapun yang bunyi di luar. Kalau misalnya cuman papaku sendiri. Sampai suatu hari itu aku pernah mangkel banget kan, karena itu udah kayak berkali-kali setiap papaku sendirian di rumah, mamaku lagi keluar kota tuh selalu ada aja kejadian suara di rumah tuh selalu ada. Aku tuh sampai kayak mangkel, terus kadang-kadang pas aku lagi mangkel-mangkelnya aku sampai keluar, terus aku rada teriak di ruang tamu, "Bisa nggak sih, ngapain sih ganggu papaku?" Aku tuh sampai bilang kayak gitu karena gangguinnya tuh bener-bener pas papaku lagi nggak ada, pas papaku ada di rumah dan gak ada mamaku gitu.
Yang udah aku capek diganggu terus. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya dia juga punya pengalaman yang ekstrim banget. Foto Jess. Harapmu jawab nih. Ya. Enggak ada, tapi aku penasaran yang papamu itu sampai sekarang enggak pernah didatek. Maksudnya kamu manggil orang pintar. Iya dia kalau ada dua sih, kalau enggak memang mungkin ada orang yang masukin papaku terus diikuti cewek. Kalau nggak gitu emang hantu dari atasnya tuh suka sama papaku dulu kayak gitu. Terus karena papaku tuh orangnya tidak percaya kayak gitu-gitu, jadi kayak dibodo amatin gitu. Oh, enggak. Sampai sekarang nggak ada kayak mau di gimana nih. Soalnya sebenarnya papaku nggak diganggu. Jadi sebenarnya satu rumah tuh yang diganggu itu aku doang. Jadi bener-bener sampai papaku tuh ada satu kejadian yang bener-bener itu terakhir kali aku bisa ngelihat semuanya. Itu di sesi kedua ya nanti. Oh iya, oke. Kalau kalian suka sama paranormal experience ini, kalian subscribe podcast aduh hati. Subscribe, nanti aku bakal bikin lagi kayak gini dengan cerita-cerita yang sangat menarik dari Babang Tamfan dan KKI. Astagfirullah kayak kamu ngomong. Lah yo, bercanda mulu jelek yo. Ganti namanya Sumpah. Kamu dicari lu sama artis. Kan tuh kan iya. Bahkan mending enggak usah melok ngene-ngene. Kon lawak terus kenapa? Mau ngobong aku nggak tahu tadi mainan ginian. Nah, apa ada yang mau cerita lagi atau ini mau kelar? Email. Aku email sih. sebenarnya punya banyak sih. Coba salah satu udah email. Kita lanjutin sama jalan yuk. Curang. Oh iya, kita cita-cita di mobil. Bebe sedih ya. Nah, Aku ikut jadi ada aja males sama kamu. Sih kan bareng aku. jadi ini apa? Kamu mau cerita lagi nggak? Enggak, aku cuma mau ngomong sih. Enggak ada hubungannya sama konten. Oke, nggak ada hubungan sama konten. Jadi konten kali ini tentang ini aja. Nanti kalau kalian suka banget sama konten paranormal experience-ku ini, kalian bisa subscribe dan tulis komen di bawah biar aku nanti bikin episode keduanya. Oke? Bye lur, jangan lupa subscribe, like, comment, share to your friend and jangan lupa buat Soalnya gembel. Sona Gembel. Dan jangan lupa buat klik lonceng di bawah biar kalian selalu dapat update dari channelku ini. Bye. Ya ampun, sih kamu harus ngasih tahu dia yang kayak gini sih. Kon rame antuti loh. Yang kayak Dora itu anak kecil. Ada.